Saya Tutus Kusuma, Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Saya punya ketertarikan yang tinggi kepada bidang pengembangan diri. Ya, beberapa waktu lalu saya punya bisnis dan bergerak dalam bidang engineering, dan saya melihat di situ banyak kejadian di mana lulusan perguruan tinggi terutama itu pada saat masuk ke dunia engineering mereka tidak siap, dan itu fatal sekali. Ya, ada beberapa kejadian yang akhirnya menimbulkan suatu kecelakaan, menimbulkan longsor, menimbulkan bahkan korban jiwa. Saya memandang satu hal yang menjadi krusial kepada lulusan perguruan tinggi adalah bagaimana mereka paham dunia profesional sebenarnya, termasuk dari sisi kompetensi, skill, culture maupun value dari perusahaan-perusahaan atau organisasi di mana mereka nanti akan terjun ke dunia profesional. Untuk itu saya punya antusiasme di sini untuk menjadi salah satu tim dalam program Kampus Merdeka, dan saya percaya program Mas Menteri ini akan mampu meningkatkan employability, meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang siap untuk bersaing dengan dunia profesional. Kita memandang ada tantangan dari sisi kesiapan mitra ya. Mitra atau organisasi, bahkan perusahaan yang sudah notabene besar, multinasional atau BUMN, itu kita melihat mereka belum siap dengan desain program yang kita tetapkan. Ya, contohnya dari sisi tadi kepadatan aktivitas yang harus setara dengan 1 semester, kegiatan pembelajaran 1 semester. Kemudian dari sisi mentor yang harus ditugaskan secara spesifik atau secara khusus kepada para mahasiswa. Kita melihat banyak bahkan perusahaan BUMN yang besar atau multinasional belum siap untuk itu. Nah, disinilah memang perlunya kita mendampingi ya. Dalam beberapa kesempatan kita melakukan pendampingan kepada para mitra-mitra ini, calon mitra, supaya mereka dalam memasukkan program itu mereka sudah siap atau sudah paling tidak selaras dengan kebutuhan kita terkait dengan tadi aktivitas yang akan diberikan oleh para mahasiswa, model penilaian yang akan seperti apa, kemudian mentorship-nya mau bagaimana, termasuk nanti outcome learning-nya atau keluaran pembelajarannya itu akan seperti apa. Nah, itu yang sedang kita coba untuk bagaimana setiap mitra itu bisa memahami. Baik, saya engineer ya. Pada dasarnya saya suka dengan tantangan. Ya, saya juga dulu sering aktif di Mapala ya. Saya suka dengan tantangan. Saya suka hal-hal baru. Saya suka hal-hal yang memang di situ belum pernah ada sebelumnya. Sehingga pada saat pertama kali kita disodorkan, tolong nih dikonsepkan program MSIB gitu. Ini merupakan tantangan karena apa? Ini belum pernah ada, yang pertama. Yang kedua dari sisi peraturan, kemudian konsep pendanaan itu juga banyak hal yang belum tertuangkan dalam peraturan yang ada. Nah, itu juga saya tularkan ke tim. Jadi tim baik yang masih anak-anak muda atau mungkin yang sudah senior, saya sampaikan di situ bahwa kita bekerja pada satu halaman yang kosong. Jadi kita harus terbiasa untuk belajar. Kalau saya menyebutkan 3 learning ya. Learn, unlearn, and relearn. Bagaimana kita belajar hal-hal yang baru. Kita mengosongkan kembali ilmu yang mungkin sudah pernah kita dapat dan tidak cocok, kita perlu mengganti dengan hal-hal yang baru. Kemudian kita pelajari lagi cara-cara yang baru yang mungkin belum pernah kita lakukan. Itu yang saya terapkan ke tim. Dalam 1-2 semester mungkin masih jatuh bangun ya. Tapi saya melihat progres yang bagus dan saya melihat antusiasme itu menular ke tim saya. Baik, kalau mimpi saya adalah Indonesia sebenarnya harusnya punya satu acuan, punya satu kamus kompetensi yang itu berujung pada tarif ya, atau seseorang yang memiliki kompetensi skill tertentu dengan pengalaman sekian tahun itu kalau misalnya terjun ke dalam proyek itu angnya berapa, bayarannya berapa. Saya pernah mengambil satu contoh di Amerika, ada namanya My Majors. Di situ setiap bidang ilmu, setiap profesi itu ada kaitannya sama kompetensi atau kualifikasi apa yang dibutuhkan. Kemudian di situ kalau kamu bekerja sebagai satu profesi ini, berapa sih pendapatan dalam 1 tahun yang bisa diberikan. Dan itu bagus bagi kita untuk merencanakan pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial politik. Itu penting kita punya parameter itu. Saat ini yang terjadi, kita mematok pada UMR ya.
Dan itu masih jauh dari pendapatan yang layak kalau saya melihat ya. Banyak keluarga-keluarga yang kemudian pendapatannya patokannya adalah UMR itu sebenarnya tidak bisa memenuhi. Nah, prediksi kita lulusan sarjana itu dalam beberapa waktu ke depan mereka akan menanggung 5-8 anggota keluarganya. Bayangkan kalau gajinya hanya UMR gitu. Itu tentu tidak akan menanggung. Untuk kehidupannya sendiri saja mungkin sudah pas-pasan. Apalagi nggak harus menanggung sampai 8 anggota keluarganya. Saya punya mimpi Indonesia punya standar kompetensi dan itu mengacu bermuara kemudian akhirnya pada standar pendapatan yang jauh lebih layak. Dan itu kita bisa. Nah ini penting Mas. Banyak mahasiswa begitu mendengar kata Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu seolah-olah kebablasan ya, merdekanya ya, dalam hal merdekanya. Artinya mereka merasa bahwa aku bebas nih terus belajar kemana-mana gitu. Belajar untuk ngambil ini terserah saya gitu. Padahal kita harus memegang teguh yang namanya konsolidasi dan diskusi. Ya, oleh karena itu saya mengajak nih teman-teman mahasiswa yang mau mengikuti program Kampus Merdeka apapun atau di MSIB, pada saat memutuskan untuk mengambil satu program, tolong diskusi. Ya, dengan siapa? Dengan prodinya, dengan dosennya, DPA-nya, atau mungkin bahkan dengan pihak kampus yang itu akan mempermudah nanti pada dasarnya, pada saat dia kembali ke kampus. Itu penting banget. Termasuk nanti pada saat rekognisi SKS dan bagaimana dia bisa menghasilkan nilai yang optimal dari hasil programnya itu. Itu aja kan saya. Baik, rekan-rekan semuanya, buah manggis, biji cabai, rasanya pedas, tapi juga manis. Silahkan join program MSIB, kita berproses menuju sukses.